Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyajikan materi tentang sistem pencernaan. Jadi ini materi dari kelas 8. Oke. Disimak baik-baik ya. Nah, jadi yang dipelajari pertama pada materi sistem pencernaan adalah organ pencernaan. Organ pencernaan ini ada apa saja? Yang pertama adalah mulut. Terus yang kedua esofagus. Lalu ada apa lagi? Di sini ada lambung. Lalu yang di sini hati. Terus yang merah-merah ini adalah usus besar. Nah, lanjut yang ini yang coklat adalah small intestinum atau usus kecil. Terus yang di sini ada rektum. Yang terakhir anus. Oke, itu tadi organ-organ yang ada pada sistem pencernaan. Oke, selanjutnya setelah kita mengenal nama-nama organ, lalu kita pelajari fungsi dari nama-nama organ yang sudah saya jelaskan tadi. Sistem pencernaan dimulai dari mulut ya tadi. Mulut fungsinya sebagai tempat masuknya makanan. Nah, di mulut terdapat gigi dan kelenjar ludah. Saya tulis saja di sini kelenjar saliva atau kelenjar ludah. Kalau gigi fungsinya untuk mengunyah makanan. Nah, kalau kelenjar ludah fungsinya untuk produksi saliva. Nah, di saliva ini diproduksi enzim amilase. Oke, di mulut zat makanan yang diolah adalah karbohidrat. Enzimnya adalah enzim amilase, yaitu mengubah amilum menjadi glukosa dan maltosa. Oke. Lanjut ya. Yang ketiga, esofagus. Nah, kalau esofagus ini berarti fungsinya sebagai jalur makanan menuju lambung. Nah, di sini terjadi gerakan peristaltik. Jadi ini dengan bantuan gerak peristaltik. Kenapa harus ada gerakan peristaltik? Karena agar makanan yang dari mulut dapat menuju ke lambung. Nah, yang keempat adalah lambung. Oke, di lambung ada proses
proses pencernaan makanan. Masih ingat enzim di lambung? Enzim di lambung disingkat. Nah, ini enzimnya. Lapar. L-nya adalah lambung. Terus di sini ya. L-nya sama dengan lambung. Terus LA, maaf, LA. Terus ini PE. Pepsin. Fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton. Terus yang kedua R, renin. Ini fungsinya mengendapkan kafein susu. Selanjutnya nomor 5, liver atau hati. Fungsinya kalau dalam sistem pencernaan dia memproduksi cairan empedu. Oke, jadi cairan empedu atau getah empedu ini membantu proses pencernaan. Oke, jadi fungsi dari getah empedu. Fungsinya adalah mengemulsikan lemak. Maksud dari mengemulsikan lemak ini apa? Jadi lemak yang kita konsumsi lemak yang dikonsumsi tidak semua bisa langsung diserap usus. Nah, zat yang mampu menguraikan lemak adalah ini, getah empedu. Jadi lemak diuraikan oleh Kenapa harus menggunakan getah empedu? Karena kalau lemak diuraikan oleh air, lemak dan air kan tidak bisa bersatu. Jadi dibutuhkan zat yang dapat menguraikan lemak, yaitu getah empedu. Itu ya. Lalu ternyata getah empedu masih mempunyai fungsi yang lain, yaitu fungsi yang kedua,
Jadi fungsi memberi warna pada feses dan urin. Terus nomor 6 ya, small intestinum atau bisa kita kenal dengan usus halus. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama duodenum atau usus 12 jari. Terus jejunum, usus kosong. Terus ileum, usus pencernaan. Nah, kalau di usus enzimnya apa? Usus kan panjang, jadi disingkat tali. Tali singkatan dari tripsin. Terus amilase, lipase. Yang pertama tripsin mengubah pepton atau peptida menjadi asam amino. Terus amilase mengubah amilum menjadi glukosa plus maltosa. Terus yang terakhir lipase mengubah lemak menjadi asam lemak plus asam lemak plus gliserol. Jadi kalau di lambung enzimnya singkatannya LAPER, diingat-ingat, LAPER, lambung, pepsin, renin. Kalau di usus karena usus panjang diingat-ingat, tali. T-nya tripsin. Jadi T-nya tripsin, A-nya amilase, Li-nya lipase. Oke, jadi cara cepat untuk mengingat-ingat enzim. Nah, organ yang terakhir yaitu usus besar. Fungsinya untuk apa? Mengatur kadar air sisa makanan. Lalu sisa makanan diapakan? Sisa makanan dibusukkan oleh enzim oleh bakteri E. coli menjadi
feses. Nah, setelah kita mengenal nama-nama organ, selanjutnya yang perlu kita pelajari adalah zat makanan. Yang pertama adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat fungsinya adalah sebagai karbohidrat sumber energi. Nah, karbohidrat ini dicerna di dalam mulut. Oke. Yang kedua adalah protein. Protein fungsinya sebagai zat pembangun tubuh. Nah, protein ini dicerna di dalam lambung. Terus yang ketiga, lipid atau lemak. Fungsinya sebagai cadangan energi. Nah, ini dicerna di dalam usus. Nah, yang terakhir adalah biasanya sih kalau di soal ini sering keluar uji makanan. Oke, uji makanan yang pertama adalah yang diuji, misalkan ini zat makanan, terus bereaksi, yang terakhir perubahan warna. Jadi gini, jadi misal makanan A mengandung amilum. Nah, bereaksinya apa? Bereaksinya Lugol. Jadi, jika makanan A ini ditetesi oleh Lugol, maka yang terjadi adalah perubahan warnanya berubah menjadi hitam. Jadi, kalau suatu makanan ditetesi oleh Lugol lalu dia berubah warna menjadi hitam, berarti makanan tersebut mengandung amilum. Gitu ya. Terus yang kedua, glukosa. Bereaksinya Fehling A plus B. Terus perubahan warnanya menjadi merah bata. Lalu yang ketiga, protein. Bereaksinya biuret. Perubahan warnanya menjadi ungu. Yang terakhir, lemak. Ini pakai kertas buram. Kertas buram tuh kertas yang biasanya dipakai buat coret-coret pada waktu ujian. Nah, ini perubahan warnanya menjadi transparan. Nah, jadi jika kalian diberikan beberapa makanan lalu dikasih bereaksi Lugol, kalau warnanya menjadi hitam berarti mengandung amilum. Nah, kalau dikasih Fehling A plus B warnanya merah bata berarti mengandung glukosa. Nah, kalau dikasih biuret warnanya ungu berarti mengandung
protein. Nah, kalau di lemak ini jadi langsung makanan ditaruh, misalkan tahu ditaruh di kertas buram, warnanya transparan atau tidak transparan. Kalau transparan berarti mengandung lemak, kalau tidak transparan berarti tidak mengandung lemak. Jadi biasanya yang diuji ini yang mengandung keempat makanan ini. Kalau setelah diuji tidak ada perubahan warna seperti ini, berarti tidak mengandung amilum atau glukosa atau protein. Tuh ya, kalau misalkan sudah dikasih logo warnanya tidak hitam, berarti tidak mengandung amilum. Gitu berlaku untuk glukosa dan protein. Oke, jadi sekian review dari materi sistem pencernaan. Jika ada yang ditanyakan nanti silakan di-share atau langsung saja bertanya di grup WhatsApp. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.